Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Irfana Musik Review. Dan kali ini saya sudah kedatangan sahabat saya dari Lintas Misteri. Beliau ini Mas Tulus Bastian. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman sudah banyak kenal tentunya ya dengan Mas Tulus ini, karena dia ini termasuk ahli dalam bidang Apa itu penulis tentang misteri. Ya. Dan untuk teman-teman yang belum mengikuti channelnya Mas Tulus, channelnya itu Lintas Misteri Tulus Bastian ya. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana Pak Tulus beraksi mengeksplor. Kalau saya sebut sih, ya ini adalah pawangnya kuntilanak dan kawan-kawan. Oke, mumpung ketemu nih ya guys ya, ini susah banget nih. Kebetulan saya udah pengen banget ketemu sama Mas Tulus, tapi rasanya susah banget gitu. Gimana Mas? Begini loh, untuk hari-hari atau malam-malam tertentu itu kadang disibukkan dengan kegiatan saya pribadi dan kegiatan acara live. Jadi untuk acara-acara santai itu kadang-kadang butuh waktu. Jadi untuk ngobrol atau untuk acara-acara istilahnya saling sharing atau apa itu Ya ngobrol-ngobrol santai lah ya. Ngobrol santai itu kadang-kadang susah untuk Harus janjian dulu. iya, harus ada awalnya harus ada perjanjian. Iya. Dan saya janjian sama Mas Tulus ini udah 1 bulan Mas, lebih malah ya. Lebih Luar biasa ya. Oke pemirsa, ini saya lagi berkunjung ke tempatnya Mas Irfana Musik ya. Di sini kita saling Berbagi berbagi ya. pengalaman ya. Untuk saya pribadi dan Mas Irfana tersendiri mungkin ada keluh kesah atau hal-hal yang mungkin menyangkut dengan apa itu musisi atau musik. Ya, mungkin untuk saat ini maaf ya, ini musim lockdown. Jadi kadang-kadang susah juga untuk Mas Irfan untuk beraktivitas itu kadang-kadang lagi dipersulit. Susah. Walaupun bagaimana ini kita harus bersabar. Mungkin untuk ke depan sudah bisa normal kembali dan bisa tenas kembali. Amin. Ini Pokoknya yang saya penasaran akan saya tanyakan semua sama Mas Tulus. Nanti gantian lo ya Mas Tulus ya. Oke. Nah sekarang pertanyaan saya dulu Mas Tulus. Nah saya kan suka ngeliat tuh Mas Tulus misteri. itu kayaknya langsung ketemu dengan kayak kuntilanak dan sebagainya gitu. Nah kita yang nonton itu malah yang takut gitu loh. Nah sebenarnya di lapangan itu seperti apa Mas? Di hutan? kalau untuk saya pribadi sebagai manusia ya itu wajar punya rasa takut. Sebab sehebat apapun, sekuat apapun manusia pasti ada rasa takut. Tapi bagaimanapun kita untuk menyikapi rasa takut tersebut, kita di situ sedang mencari sosok ya. Jadi segala sesuatu, segala resiko sudah dipertimbangkan. Jadi apapun yang terjadi di lokasi, saya harus siap menghadapi hal-hal yang khususnya untuk hal-hal mistis seperti penampakan, seperti kunti, genderuwo atau pocong segala macam yang jenisnya adalah sosok penampakan. Nah di situ saya pribadi hanya mengeksplor, mengambil gambarnya. Jadi untuk hal-hal lain itu tidak saya lakukan. Dan selama ini saya melakukan hal tersebut, alhamdulillah ya, walaupun kadang ada pengalaman tersendiri. Waktu saya eksplor kadang ada gangguan ya. Yang namanya makhluk gaib ya tetap ada gangguan gaib ya. Terus kadang-kadang ada kendala, misal ada senter tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati itu ada gangguan gaibnya juga. Jadi untuk sebuah misteri
ya di dalam misteri itu ada misterinya. Apa yang kita bakali, apa yang kita bawa itu ada mengandung misteri. Kadang-kadang ada yang secara tiba-tiba mungkin ada gangguan yang di luar nalar ya. Semisal kalau senter biasanya dinyalakan saklarnya itu nyala, tapi kadang mati ya. Padahal isi baterai itu baru dicas. Itu untuk pengalaman. Kemudian untuk HP tersendiri, kamera itu juga ada. Kadang-kadang begitu kita masuk sebuah lokasi, kita pasang kamera. Nah, si kamera itu kadang-kadang tidak fokus. Gambar itu buyar terus buyar, kadang blur ya. Itu ada gangguan-gangguan tersebut. Oke. Nah, kalau misalnya yang penasaran, ini contohnya ya, gambar penampakan yang kemarin Mas Tulus sama Mas Norman. Ya, bisa dikabarin. Ini dia. Udah wani, udah zoom. Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Oh, mukanya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Wa ilaha illa huwa la ilaha illallah Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Ya Allah, ini bau banget. Nah, dari gambar tadi Mas, itu kan ada sosok hitam gitu ya. Sosok hitam. Mayat ya. Iya, itu kan kayaknya jaraknya deket banget loh sampai Mas Tulus itu muntah gitu ya. Iya betul. Itu apa sebenarnya itu Mas? Ya, untuk wilayah saya sendiri itu sering terjadi hal tersebut. Ya, itu sudah dari dulu sampai sekarang itu ada ceritanya dan ada pembuktiannya. Ada pembuktiannya ketika saya mencari di sebuah lokasi. Nah, di situ saya ketemu hal tersebut. Itu ada sosok dia bawa kalau masyarakat umum bilangnya pocong, tapi saya pribadi itu adalah mayat yang diambil dari kuburan tanpa kuburan itu tanpa dibongkar, tapi mayat itu bisa keluar. Ya. Banyak warga yang melihat ada kain yang ikatan itu sudah ditaruh di atas pohon. Iya, dan ada itu kain kafan ya, itu sudah tergelantung di pohon. Nah, itu menjelang beberapa hari setelah dia ambil, mungkin kalau orang Jawa bilangnya ngenteni mateng ya. Dan setelah itu ini dia langsung ke berkumpul dengan bersama mungkin ada sejenis bangsa dia ya, komunitas. Ya, setelah itu dia bertemu dengan sebangsa lainnya di wilayah lain. Jadi dia tular-tularkan kepada mungkin sebangsa dia. Nah, ketika itu ada suatu kematian yang menyangkut dengan pribadi yang meninggal, itu kadang-kadang ada ikatan. Mungkin ada salah satu ketika dia masih hidup itu punya salah sama sosok tersebut. Ya. Dia tunggu matinya dia, kemudian setelah dia mati ya itu katanya dia dibawa ke satu lokasi itu. Nah, begitu. Horor ya. Nah, sekarang saya penasaran nih, karena saya selalu melihat Mas Tulus ketika perform ya di Lintas Misteri. Apa yang Mas Tulus bawa di tas itu Mas? Oke. Isinya Ini apa Mas? Betul banget. Ini kemarin ada yang tanya seperti itu. Ini saya bawa tas, itu saya bawa bekal ya. Awalnya saya taruh belum ada gimbal, tiba ada tripod, pakai tripod, bawa senter. Iya.
Terus bawa bekal yaitu termos. Oh, termos. Ya. Buat ngopi apa Mas? Iya, termos stainless itu. Iya iya. Ya, buat kopi bawa gelas, bawa kopi bawa cemilan. Walah, Ya. mantap. Nah, di situ juga ada apa itu baterai-baterai yang buat cadangan. Iya iya. Itu Iya. isinya begitu. Saya selalu penasaran karena kelihatannya oh, Isinya ini gede ya. ya, Makanya saya itu. kira jimat Mas yang berat gitu ya. Disebut kuntilanak gitu ya. Gitu ya. Itu sebenarnya di sana itu bau atau wangi atau apa sih Mas? Pertama itu sebelum dia muncul itu ada aroma-aroma wangi seperti melati ya. Di situ tercium bau melati. Nah, ketika kita jalan terus itu ternyata dia itu ada di samping kita. Oh. Tapi kadang-kadang energinya itu kurang begitu kuat. Jadi ketika saya keluar, ya biasanya saya keluar itu terus jalan terus ke depan. Nah, setelah di depan itu baru dia muncul. Waktu di samping saya itu dia tidak menampakkan diri. Iya. Dan getaran-getaran pun tidak terasa. Padahal baunya itu dari samping dan kita maju ke depan ternyata sudah di depan. Mungkin begitu cara dia untuk mengecok kita. Oh iya iya. Nah, setelah kita ambil gambarnya, nah ini yang paling sulit bagi saya. Ketika begitu saya dekat, dia langsung pergi atau menghilang. Nah, jadi untuk mendekati sosok tersebut itu susah sekali. Gitu. Dan itu suaranya tuh memang khas ya Mas? Ya, suaranya macam-macam. Oh. Macam-macam. Kadang-kadang Ketawa. ya, ketawa tapi pelan. Kadang nangis ya, kadang cekikan keras banget gitu begitu. Iya iya. Ya untuk hal sosok seperti kundi atau lah ya kalau kundi itu jelas baunya wangi, tapi kalau pocong itu bau busuk. Bau busuk itu untuk wilayah saya sendiri untuk pocong agak jarang ya. Tapi bau itu ada dua jenis. Ada bau impor mayat, ada bau pocong. Tapi baunya sama. Baunya sama, cuman di situ kalau kita lihat untuk pocong sendiri, untuk wilayah saya itu sangat jarang. Jadi yang sering saya lihat itu sosok mayat itu yang dibawa si bangsa Siriman itu. Oke. Dan ini saya kadang-kadang melihat Mas Tulus itu mendeteksi sesuatu lah. Kira-kira saya sebagai orang awam gitu ya, Iya. ketika menunjuk ke arah misalkan sana itu apa? Ada energi? Itu ada benturan. Sinyal? Iya, ada sinyal, ada benturan energi antara saya dengan sosok tersebut. Itu ada. Tapi kadang kuat, kadang tidak kuat. Itu. Kayak sinyal HP Kayak ya sinyal Mas? HP ya. Jadi kadang sulit untuk dideteksi. Gitu. Iya, siap. Nah, kira-kira misalkan suatu saat saya ikut nih mengeksplor, boleh. kira-kira saya pingsan apa enggak Mas? Karena Nah, itu perlu apa ini? butuh Waktu, persiapan mental. Ada mental ya. Itu paling diutamakan untuk mental. Persiapan itu harus kuat. Soalnya ketika mau berangkat itu 100% mampu lah ya. Oh iya. Ketika sudah di jalan itu 80%. Ketika sudah masuk lokasi itu mencapai 50%. Nah, Aku sudah bagus. iya. Bisa saja baru masuk lokasi langsung ngedrop. Nah, itu lebih banyak. Siap. Oke, terima kasih Mas Tulus sudah mau datang ke Irfana Musik. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channelnya Mas Tulus, silahkan subscribe. Dan pokoknya keren ya, karena beliau ini mengeksplor makhluk-makhluk di luar kita ya Mas ya. Oke, channelnya Lintas Misteri. Terus Mas Dian, jangan lupa like loncengnya ya. Jadi Oke. nanti kalau ada live langsung ada notifikasinya. Siap. Oke. Terima kasih Mas Tulus ya. Ya, sama-sama. Dan teman-teman yang menyimak video ini, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.